Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini blok kanan, ini kamarana blok kanan ya. Biasanya rame anak-anak, anak muda ya. Libur kayaknya. Biasanya dikit sok aya paling dikit Bang Sapar. Ini lagi pada persiapan ya. Oh iya, besok saya juga izin libur dulu besok. Karena tanggal merah itu pada libur ya. Anak-anak juga ngajak main nih, nggak tahu mainnya dekat atau jauh ya. Kalau jauh berarti izin sampai Labas ya. Kalau mainnya ke Bandung ya berarti biasa lagi insyaallah. Mudah-mudahan mainnya ke Bandung gitu. Mudah-mudahan biar bisa terus. Hari ini kita akan lanjutkan Bapak sekalian rahimakumullah bab kitab Al-Adabul Mufrad tentang apa ini? Nah ini ya. Terakhir itu tentang ucapan salam yang sempurna ya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau orang mengucapkan salam itu pahalanya berbeda-beda. Dalam hadis Nasai dan Turmudi disebutkan bahwa ketika orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk rumah mengucapkan salam, baik ada orang rumah atau tidak ada orang rumah, itu rumah kita akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah ayat ya, ayat Allah SWT berfirman, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha tahiyatan mubarakatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk ke dalam suatu rumah atau bangunan ya, ucapkan salam. Karena salam merupakan tahiyatun dari Allah, tahiyah dari Allah, sapaan dari Allah. Kemudian keberkahan dari Allah dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berkesimpulan, apabila rumah kita ingin dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua doa yang kita baca ketika masuk rumah. Yang pertama mengucapkan bismillah, yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua bacaan yang terlihat sederhana, sepele, tapi besar sekali faidahnya. Agung sekali faidahnya, yaitu mengucapkan bismillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada penghuni rumah ataupun tidak ada penghuni rumah, itu dianjurkan mengucapkan salam. Tahiyatan mubarakatan thayyibah. Jadi salam itu mengandung satu, itu sapaan hangat dari Allah Ta'ala. Mubarakatan, membawa keberkahan begitu banyak. Thayyibatan, membawa kebaikan dari Allah SWT. Nah, tingkatan salam itu berbeda-beda. Nabi SAW bersabda, apabila kalian mengucapkan Assalamualaikum itu pahalanya cuma 10. Dan apabila kalian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi itu pahalanya 20, isyrun. Kalau Assalamualaikum asyarah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi isyrun 20. Kalau sampai wabarakatuhu itu 30 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih mau lengkap lagi ditambah setelah wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Dan yang terakhir, kalau mau sempurna lagi ada yang paling akhir, wa thayyibu sholawatihi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa thayyibu sholawatihi. Itu bacaan salam yang paling lengkap. Jadi yang ada di dalam riwayat itu adalah itu seperti itu. Salam itu diucapkan. Nah, ada hadisnya. Pas pertanyaan Pak Dokter pas bisa ini.
Ataitu majlisan fihi Abdullah bin Umar. Aku menghadiri sebuah majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, itu ulamanya sahabat. Faqala idza sallamta fa asmi, apabila kalian mengucapkan salam fa asmi, maka perdengarkanlah. Jadi salam itu enggak boleh ngagerenyem. Assalamualaikum. Boleh, harus jelas. Assalamualaikum harus bedas. Jelas fa asmi, sampai orang yang diucapkan salam itu mendengar. Fa asmi. Fa innaha tahiyatun min indillah, karena itu merupakan salam dari Allah, mubarakatun, membawa keberkahan dari Allah, thayyibatun, dan kebaikan dari Allah. Jadi hadis ini riwayat ini mengutip ayat yang tadi kita bacakan. Kata Ibnu Umar, apabila kalian mengucapkan salam, maka pastikan yang diucapkan salamnya mendengar, karena ia adalah sapaan Allah, salam Allah, dan berkah serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufradnya. Jadi hadisnya cukup kuat ya. Dengarkan. Kecuali kalau ada yang sholat, itu aja. Kalau ada yang sholat, maka batasan kita mengucapkan salam tidak boleh mengganggu orang sholat. Jadi jangan tarik-tarik. Cukup dengar oleh orang yang dibutuhkan salam. Assalamualaikum. Nah, apabila kita sedang sholat lalu ada yang mengucapkan salam, itu ada dua cara kita menjawab. Yang pertama dengan isyarat, mungkin dehem, supaya tahu ada orang di dalam tapi lagi sholat. Dan apabila mau juga boleh mengeraskan bacaan sholatnya. Assalamualaikum Pak Dedi, Allahu Akbar, ke sholat. Assalamualaikum, Allahu Akbar, sholat. Tapi kalau yang manggilnya itu orang penting, dan sholatnya sholat sunnah, boleh dibatalkan. Yang manggilnya orang penting, sholatnya sholat sunnah, batalkan saja. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW tentang Juraij, kisah Juraij yang sangat masyhur itu. Seorang anak muda yang soleh, ketika sholat sunnah ibunya manggil-manggil, enggak dibalas. Ya. Mestinya Juraij itu batalkan sholatnya dan jawab, Waalaikumsalam wahai ibu. Begitu kan. Tapi Juraij kekeh dengan sholat sunnahnya dan ibunya tidak dijawab salamnya. Lalu ibunya itu keluar kata-kata sumpah serapah yang tidak enak gitu. Dan mengatakan bakal kena masalah nih si Juraij nih kali gini. Kena fitnah, kena masalah. Ternyata betul kewalat itu dari ucapan ibunya. Si Juraij walaupun pemuda soleh ahli masjid dituduh menghamili wanita orang lain. Dituduh menghamili wanita orang lain. Dituduh berzina begitu. Sampai sampai Juraij itu mau dipukulin, tempat ibadahnya diduruk masa. Diseret si Juraij diarak ke khalayak gitu. Lalu dia dapat ilham untuk membela diri. Mungkin taubatnya diterimalah begitu. Kita putuskan siapa yang bersalah. Kita tanya bayi ini, siapa bapaknya? Nah, gitu aja lah. Mungkin itu terasa tidak masuk akal, tapi mungkin itu satu-satunya jalan menyelamatkan diri. Akhirnya ditanya anak itu oleh masyarakat itu, oleh tetua kampungnya itu. Nah, siapa anakmu? Siapa ayahmu? Anak itu menjawab, ayahku si Fulan bin Fulan. Bukan si Juraij. Ini masyarakat penduduk itu mengakui kesalahannya, merasa bersalah begitulah. Salah tangkap, salah nyiksa begitulah. Itu kejadian salah nyiksa, salah nangkap itu banyak kejadian jadi dosa ada. Maka dalam hadis Bukhari disebutkan 2 bayi yang bisa bicara sejak orok itu cuma 2. Hanya bayi Juraij dan bayi Isa bin Maryam alaihi salam yang dapat berbicara sejak orok. Jadi bayi Isa bin Maryam dan yang kedua bayi Juraij. Itu ya bayi kisah Juraij judulnya. Bayi di kisah Juraij itu dapat berbicara. Bukan bayi milik Juraij, tapi bayi yang ada di kisah Juraij. Di dalam bahasa Arabnya itu disebutnya bayi Juraij. Ya. Ya. Dalam bahasa Arab itu bayi Isa dan bayi Juraij itu sebutan mudhof ilaih. Mudhof ilaih maksudnya bukan kepemilikan, tetapi bayi yang dinisbatkan kisahnya kepada Juraij.
atau bayi yang ada dalam kisah Isa dan bayi yang ada dalam kisah Juraij. Bukan bayi miliknya, bukan. Nah itu kalau kita sedang sholatnya sholat sunnah, ada yang manggil orang penting, batalkan sholatnya, jawab salam dulu. Tapi kalau wajib sholatnya, kasih isyarat bahwa kita sedang sholat. Ya, wah tukang paket mah terkedah. Kang paket mah gitu. Kalau dia COD ya tunggu sampai selesai sholat. Kalau dia cuman ngantri doang, alungkeun we karena pagar. Lung biasanya juga gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau tukang paket itu tidak ini ya, bukan kategori panggilan yang wajib dijawab secara spontan. Beda dengan ibu atau ayah atau mungkin orang penting ngabejaan ayah kahuruan misalkan, nah lain itu. Ya. Nganter uang nunggu dulu mas, nganter uang. Kecuali kalau nganter calon istri, nah itu buka langsung. Waalaikumsalam, mangga wilujeng. Nah jadi jawab salam itu seperti itu. Ya, paling panjang. Edisi paling panjangnya adalah wa barakatuhu wa magfiratuhu wa thayyibu sholawatihi. Itu paling panjang bacaan salam. Batasannya ya sudah terpanjang itu. Dan apabila kita mengucapkan salam, maka perdengarkanlah kepada orang yang mendengarnya. Nah, berikutnya adalah apa hukum mengucapkan salam ke majelis. Kita ada majelis nih, lalu ada orang masuk baru, gimana? Adabnya gimana? Nah, gitu kan. Apakah la salam wala kalam celek we diuk? Apakah mengucapkan salam cukup ataukah salam dan salam tangan? Nah, itu musafahah gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim. Apabila di antara kalian masuk ke sebuah majelis, maka ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in raja'a falyusallim. Kalau dia balik atau bubar atau ingin keluar dari majelis, falyusallim, ucapkan salam juga. Assalamualaikum. Jadi minta izin dulu ke majelis, izin masuk, izin keluar. Itu kesucian majelis di situ. Itu kehormatan majelis di situ. Jadi majelis itu punya kehormatannya, majelis itu punya kesuciannya, majelis itu punya adab-adabnya. Tidak boleh melanggar adabul majelis. Kalau adabul majelis dilanggar, maka ilmunya nggak akan berkah. Adabul majelis dilanggar, ilmunya nggak akan berkah. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan itu. Fa inna barakatal ilmi fi ihtirami ustadihi. Sesungguhnya berkah ilmu ada pada sikap murid menghormati gurunya. Berarti menghormati majelis. Menghormati majelis. Kalau itu absen dari seorang thalibul ilmi, tidak ada pada di thalibul ilmi, maka dia tidak akan memperoleh keberkahan dari ilmunya. Maka kalau sudah berlangsung dilihat kondisinya. Kalau dia sedang rapat, majelis itu sedang rapat genting atau sedang serius, ya mendingan cukup angkat tangan sebagai izin duduk. Langsung duduk. Tapi kalau majelisnya majelis yang secara kondisi itu bisa diucapkan salam, tidak mengganggu majelis, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Fa in raja, kalau mau pulang duluan juga sama. Assalamualaikum, izin, assalamualaikum. Fa innal ukhra laysat bi ahaqqa minal ula. Yang terakhir sama dianjurkannya seperti yang pertama. Artinya apa? Artinya salam izin pulang duluan atau bubar duluan sama dianjurkannya seperti salam pertama kali ketika masuk majelis gitu. Jadi adabnya masuk majelis, kalau dia terlambat masuk itu ucapkan salam. Tetapi kalau sekiranya mengganggu, ya sebaiknya langsung duduk aja. Karena sebelumnya misalkan dia habis keluar dan diketahui, maka itu cukup memberi isyarat saja dan langsung duduk. Kalau sekiranya itu mengganggu majelis tersebut. Hadis ini ternyata diriwayatkan juga oleh beberapa perawi yang bersilsilah begitu, dari Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, mislahu, yang seperti itu. Artinya ada riwayat lain yang seperti itu. Begitu. Kalau jauh sambil mengucapkan salam walaupun tidak terdengar, assalamualaikum, isyarat. Karena kalau gini doang tanpa salam itu mirip Yahudi.
Ya, ada hadis lain nanti orang Yahudi itu salamnya itu tanpa mengucap salam. Tapi kalau kita itu selembari ngangkat tangan dengan salam. Assalamualaikum. Kalau ya. Ngaji mah gini. Itu mah penghormatan kali itu. Jadi tinggi ke atas begini. Itu rezimnya fasis Hitler ya. Salamnya Hitler itu. Yang sampai ke atas begini. Salam hormat, salam setia itu ya. Dan bukan itu yang dimaksud, tetapi salam sapa itu salam ini. Assalamualaikum. Nah kalau gini doang tidak mengucapkan salam itu mirip dengan Yahud. Maka ucapkan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Hujan ya? Masya Allah. Rahmat insya Allah. Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jangan turun kopinya. Kita lanjutkan. Jadi itu adabul majlis diantaranya adalah mengucapkan salam. Nah, kemudian seseorang berhak disalamin atau mengucapkan salam itu apa batasnya? Ya, apa batasnya? Ternyata batasnya itu adalah sampai melewati sebuah pohon. Jadi kalau kita sudah salam di sini, lalu berpisah, melewati sebuah pohon, ketemu lagi, salam lagi. Anjurannya begitu. Tapi lihat konteksnya. Kalau di Arab kan pohon jarang. Kalau di kita pohon kesana udah 10 pohon tuh. Masa 10 kali salamnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayah pohon assalamualaikum. Jadi setiap tangkal assalamualaikum. Anjurannya begitu. Tapi kalau konteks di Indonesia pohonnya banyak sekali. Maka tentunya berbeda ya. Kalau di Arab itu pohon jarang. Mungkin satu jalan tuh hanya satu pohon. Mungkin satu desa itu cuma satu pohon. Nah kalau di kita pohon semua. Kesini ke si Opik, emang Opik aja itu mungkin sudah 10 tangkal ya, belum di kebon sana itu. Wah, salam terus, capek juga ya. Jadi cukup bagi orang yang pohonnya itu sedikit. Nah, man laqiya akhahu, ini hadis dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Rasul SAW, ya bukan, ini Abu Hurairah mengatakan, an Abi Hurairah ta'anahu sami'ahu yaqul man laqiya akhahu, barang siapa yang berjumpa dengan temannya saudara muslim, fal yusallim alaihi, maka ucapkan salam. Berjumpa dengan teman, ucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun aw haitun, apabila mereka dihalangi atau melalui sebuah pohon atau bangunan, la summa laqiyahu fal yusallim alaihi, maka ucapkan salam lagi. Ya, jadi batasan kita mengucapkan salam itu sudah melewati beberapa bangunan, satu di sini malah, dan pohon. Haitun au syajaratun. Syajarah itu pohon, hait itu dinding. Maka ketika orang sudah terlewat dinding dan pohon, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Ya, tapi tadi konteksnya perlu dipahami. Di kita berbeda dengan zaman dulu. Nah, apa pentingnya salam dalam sebuah majlis? Ya. Sami'tu Muawiyah bin Qurrata qala li abi ya bunayya in kunta fi majlisin tarju khairahu fa'ajilat bika hajatun faqul, wahai anakku, apabila kamu dalam sebuah majlis, kamu kan lagi mencari berkah tuh. Majlis itu ada berkahnya. Walaupun cuman diam doang, walaupun cuman tidur, walaupun cuman ngahunyar, walaupun nyarande, tapi dalam sebuah majelis itu ada keberkahannya. Tarju khairahu, kalau kamu dalam sebuah majelis dan berharap berkahnya, kebaikannya, fa'ajilat bika hajatun, tiba-tiba ada hajat harus dipenuhi, harus meninggalkan majelis, tiba-tiba misalkan. Lagi bermajelis kan lagi nyari berkah tuh, lagi nyari kebaikan. Tiba-tiba, saya lupa rumah belum dikunci, saya lupa kompor belum dimatikan, saya lupa harus pergi sekarang biar nggak terlambat dan sebagainya. Fa'ajilat bika hajatun, ada ketergesa-gesaan sebuah hajat begitu. Fakul, ucapkan, minta izin, assalamualaikum, saya ada keperluan. Salamun alaikum, saya ada keperluan, atau assalamualaikum, saya izin
pulang duluan. Fa innaka tashrakuhum fi ma asabu fi dzalikal majlis. Maka dengan begitu kamu mendapatkan kesempurnaan berkah dan kebaikannya. Jadi kalau kita dalam suatu majelis ada kebutuhan, minta izin lalu pergi. Nah, dia seperti orang yang ngikuti majelis sepenuhnya. Dapat berkahnya, dapat khairnya, dapat baiknya. Tapi kalau dia pergi, mafhum mukhalafahnya, kalau dia pergi tidak minta izin ke majelis, dia pergi tidak mengucapkan salam ke majelis, maka dia kehilangan itu. Tidak ikut majelis sempurna berarti. Tapi ikut majelisnya separuh sebagian dan tidak sempurna. Maka apabila menurut keterangan ini, apabila kita ingin tetap mendapatkan keberkahan dan kebaikan majelis dan kita ada hajat yang mendesak harus pergi, maka kalau kita ingin mendapat kesempurnaan pahala bermajelis, berkah bermajelis, ucapkan salamun alaikum. Fi ma asabu fi dzalikal majlisi. Wa ma min qaumin yajlisuna majlisan fayatafarraquna anhu wa lam yudhkarismullah, lam yudhkarillah illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin. Nah ini ngeri nih. Kalau ada sebuah majelis, bubar dari majelis itu tidak menyebut nama Allah, tidak menutup dengan salam, maka seolah-olah majelis itu menyisakan jifati himarin, bangkai himar. Jadi kalau ada majelis pergi sendiri nggak izin atau bubar majelis itu yatafarraqun tanpa ditutup dengan salam, itu seperti majelis itu menyisakan bangkai himar. Himar teh keledai. Keledai, himar. Kalde bahasa Sunda nama kalde. Keledai. Dan keledai itu adalah seburuk-buruk binatang. Dalam surat Luqman, wa inna la'ankarul aswati lasautul hamir. Sesungguhnya binatang yang paling buruk termasuk suaranya itu adalah binatang keledai. Keledai. Terkenal dengan kebodohannya. Keledai itu. Terkenal dengan kebebalannya. Suaranya juga paling buruk. Itu keledai. Sampai Quran mengabadikannya la sautul hamir, hamir jamak dari himar. Itu maka orang Arab pun marah nyebut nanti himar gitu. Jadi kalau di kita tuh unyang anjing begitu, di sana mah hamir, himar. Himar, ya hamir. Ya himar. Teu puas ku himar, ya benar himar, budak himar. Orang Arab kalau marah begitu. Edan sekalian. Nah, itu tidak boleh sebenarnya mengunjur kata himar itu. Kalau mau ya sebutkan aja yang biasa. Wahai hak celaka kamu. Ataupun kehead, masih mending lah. Tapi kalau himar itu terlalu apa ya? Terlalu jelek. Karena itu istilah yang buruk berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kalau majelis tidak ditutup dengan salam atau orang meninggalkan majelis tidak mengucapkan salam, satu tidak dapat berkahnya, yang kedua itu seperti meninggalkan bangkai keledai. Itu dengan salam. Sehingga menutup majelis itu yang paling afdol berdasarkan hadis itu satu bacaan surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam hadis, tidaklah para sahabat Nabi berpisah majelis kecuali setelah membaca surat Al-Asr. Lalu berpisahnya saling bersalam, maksudnya assalamualaikum. Ditutup dengan assalamualaikum. Adapun yang subhanakallahumma wa bihamdika itu walaupun dianjurkan tetapi boleh dikata itu hadisnya lemah sebenarnya, tetapi ulama mengizinkan hadis lemah itu untuk fadhailul amal dibolehkan. Yang enggak boleh hadis lemah itu dhaif itu untuk dasar hukum ataupun landasan berakidah. Itu hadis dhaif tidak boleh dipakai. Tapi kalau untuk amalan-amalan motivasi atau fadilah-fadilah fadhail amal dibolehkan. Maka kita lebih sempurna menutup majlis dengan wal asr innal insana lafi khusr. Seperti di SD, kalau mau pulang kan baca wal asri. Itu sudah tepat dengan sunnahnya. Ya. Adapun subhanakallahumma ya tadi keterangannya lemah. Di SD. Oh di sini kadang-kadang kita baca wal asri. Wal asri. Jarang. Ya kadang saya lupa juga.
Kadang-kadang saya lupa juga. Kalau di ibu-ibu selalu, karena mereka suka mengingatkan asri gitu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu bacaan penutup majelis. Itu sebagai pedoman gerakan Jumat Tabligh kan? Wal asri, saya kurang tahu tuh. Saya kurang tahu mereka baca apa. Yang jelas kalau membaca subhanakallahumma itu enggak semua orang baca itu. Semua orang baca itu, tetapi hadisnya itu lemah. Hadisnya lemah. Namun tadi saya katakan hadis lemah boleh dipakai untuk amalan-amalan soleh yang sifatnya non ibadah mahdoh dan bukan dalam perkara keimanan gitu. Itu boleh dipakai. Tapi kalau dipakai untuk tadi fadhail itu fadilah itu. Bukan berarti fadhail itu milik jemaah tabligh, bukan. Fadhail itu bahasa Arab, artinya keutamaan. Tidak dikesankan fadhail hanya milik kelompok tertentu, enggak ada hubungannya. Karena fadhail jamak dari fadilah. Fadilah artinya sesuatu yang utama. Kadang kita nyebutnya afdoliyah, bisa aja. Afdoliyah, fadhail, fadilah itu bebas. Sama artinya. Maka yang paling tepat menutup majelis itu membaca surat Wal Asri seperti kita di SD dulu. Wal asr innal insana lafi khusr dan seterusnya gitu ya. Jadi penting kita itu mengetahui fadilah atau keutamaan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Contoh, Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali seperti khatam itu pahalanya. Seperti khatam. Itu pendapat yang paling rajih dalam bab ini. Meskipun ada yang mengartikan sepertiga itu kandungannya. Karena tauhid kan sepertiga Quran. Kandungannya. Tetapi saya condong ke yang pertama, itu pahalanya. Itu pahalanya karena konteksnya berbicara tentang keutamaan surat itu. Maka tentu itu adalah pahalanya. Al-Falaq juga sama, An-Nas juga sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu setara dengan separuh Quran. Dalam hadis riwayat Ahmad, tafarrada bihi Ahmad fi riwayatihi, barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu malha dan sampai akhir, maka kata Rasulullah SAW itu adalah setara nisfal Quran, separuh setengah Al-Quran. Separuh atau setengah dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca idza zul 2 kali, itu sudah khatam Quran. Pahalanya. Bukan ininya, bukan keutamaan menghatamkan Quran, karena khatam Quran itu ada keutamaan khusus. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran min kulli syahrin, khatamkan Quran sebulan sekali agar kita jadi ahli Quran. Kalau kita menjadi ahli Quran, maka kita menjadi ahli Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya keluarga itu apa? Hanya Allah yang tahu. Wa khassatuhu, dan orang-orang spesialnya. Barang siapa ya yang ahli Quran, maka dia menjadi keluarga Allah dan orang spesialnya. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Nah, untuk orang-orang setaraf kita, ahli Quran itu bisa dicapai dengan membacanya. Dan tidak ada tidak ada bantahan terhadap hadis itu. Artinya apa? Benar-benar orang yang ahli Quran, maka dia adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Bagi orang yang sudah bacaannya bagus, maka status ahli Quran itu meningkat, yaitu orang yang membaca makna dan tafsirnya. Bagi orang yang sudah membaca makna dan tafsirnya, paham itu bagaimana mengamalkannya. Itulah mereka ahlul Quran wa khassatuhu, yaitu orang-orang yang merupakan keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Ingin jadi orang spesial di sisi Allah, dekati Quran. Ingin menjadi orang keluarga Allah, dekat dengan Quran. Maka mudah-mudahan yang punya hanca tadarusan, yang punya hanca khataman,
itu mereka adalah ahlullahi wa khassatuhu, terutama yang dapat memahami makna dan pesan dari Al-Quran berdasarkan tafsirannya Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat dan para tabi'innya. Baca Anas setara dengan sepertiga Quran juga. Sepertiga. Al-kafirun dalam hadis, Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran, seperempat Al-Quran. Al-kafirun itu setara dengan seperempat Al-Quran. Jadi kalau baca Al-kafirun 4 kali, hatam itu. Ditambah lagi baca kulhu tilu, wah hatam. Ditambah lagi Al-kafirun 2 kali, hatam. Jadi dari Idzazul sampai Anas kalau itu hatam, maka kita sudah 2 kali hatam itu. Seperempat, setengah, sepertilu kali tilu, berarti sekitar 2 atau 3 kali hatam. Hitungan pahalanya. Jadi supaya kita menjadi orang-orang spesial Allah, maka jadilah ahli Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya secara tartil. Sholat zikir 1 rakaat, baca suratnya surat apa? Surat Al-Ikhlas. Nabi SAW mencontohkan kepada kita sholat sunnah itu apapun sholatnya dianjurkan rakaat pertama suratul kafirun, surat Al-Kafirun. Rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Sunnah apapun, qobliyah, ba'diyah, hajat, taubat, mutlak, syukril wudu dan lain sebagainya, kecuali sholat jenazah ya. Sholat jenazah nggak pakai surat. Sholat jenazah cukup Al-Fatihah, yang kedua doa untuk ahli mayit, yang ketiga doa untuk ahli mayit dan kita, lalu yang terakhir adalah salam kanan dan salam kiri. Ya, makanya sempat ada perbincangan tuh karena sholat jenazah itu berbeda ciri dan gerakannya dengan sholat pada umumnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat jenazah boleh tidak pakai wudu, tapi itu adalah khilafiyah. Yang paling hati-hati dan afdol ya tetap dengan wudu gitu, supaya lebih afdol, supaya lebih sempurna kita melaksanakannya tanpa keraguan. Karena ada kaidah al-khuruju minal khilafi aula, meninggalkan khilafiyah, meninggalkan perbedaan pendapat itu lebih utama daripada berkecimpung di dalam perbedaan pendapat tersebut. Ya, meskipun ada yang membedakan keadaannya, gimana keadaannya, kalau misalkan darurat kita datang jamaah sudah mulai dan sebagainya, tetapi tetap yang afdol dan ihtiyat itu kehati-hatian, yakni dengan tetap berwudu. Karena dia adalah sholat yang khusus, tetap namanya sholatul jenazah, hanya saja gerakannya khusus berdasarkan aturannya yang khusus tersebut. Nah, jadi kembali ke tema kita bahwa majelis yang tidak ditutup dengan nama Allah, baik dengan wal asri atau dengan salam, ya, itu seperti kita meninggalkan di majelis itu bangkai himar, bangkai keledai. Ya. Auzubillah. Ini hadis riwayat Tabrani, disahihkan juga oleh Albani. Jadi hadisnya sahih. Nah, ini ada testimoni ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya para sahabat Nabi dulu apabila mereka melewati sebuah pohon, fatastaqbiluhum syajarah fatantaliqu ta'ifatu minhum, lalu ketemu dengan rombongan yang tadi berpisah tapi sudah kelewat sebuah pohon, an yaminiha wa ta'ifatun an shimaliha, ieu ka dieu yamin arah kanan, ieu ka dieu arah kiri, tapi kelewat pohon. Mereka fa idzal taqau sallama ba'duhum ala ba'din, mereka saling berucap salam. Jadi rombongan A kakatuhu, rombongan B kakenca, pendak pohon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Biar dapat pahalanya 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada sunnah yang jarang kita lakukan. Kan anjurannya itu kalau kita berpisah agak lama itu assalamualaikum dan jabat tangan. Kalau kita berpisahnya
lumayan lama itu ucap salam, assalamualaikum dan berpelukan. Itu sunnahnya begitu. Tapi ini jarang diamalkan nih sama umatnya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sama teman berpisah sehari 2 hari, jabat tangan, assalamualaikum. Kalau kita berpisahnya lama, jabat tangan dan berpelukan, assalamualaikum. Kalau hanya berpisah tadi dibatasi pohon atau berbeda jalan, itu tidak usah jabat tangan, cukup salam aja. Assalamualaikum. Misalkan kita habis dari taklim nih keluar jogging atau sport, ketemu dengan rombongan lain yang kita kenal, assalamualaikum. Atau saya ke arah geria, ada jamaah lain ke arah sana, ketemu, assalamualaikum. Jadi ucapkan salam. Ucapkan salam sebagai upaya untuk meraih keberkahan dari salam tersebut. Salam adalah doa, salam adalah tabaruk, ya, mencari berkah. Salam adalah doa kebaikan dan keselamatan. Itu sunnahnya. Jadi yang berpisah sebentar, assalamualaikum cukup. Yang berpisah agak lama, salam dan jabat tangan. Yang berpisah terlalu lama, salam dan berpelukan. Ada lagi sunnah yang jarang kita lakukan. Ini otokritik buat kita juga. Kenapa kita jarang melakukan ini? Bahwa para sahabat Nabi di zaman dulu, berarti ini mengikuti nabinya ya. Mereka itu dahana yadahu biduhni tayyibin. Untuk bersalaman dengan teman-temannya, itu mereka meneteskan minyak wangi dulu di tangannya. Nah, itu jarang diamalkan tuh. Jarang. Kalau kita ingin bermusafahah dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita, itu dianjurkan mewangikan dulu tangannya. Ya. Ya siapapun lah itu dianjurkan. Jadi supaya orang yang disalami itu jadi sengit. Waduh, anak pisan tangannya sengit gitu. Ari urang mah kan henteu. Lamun geus salaman dengan lawan jenis baru sengit ya gitu. Sengit. Aya pas salaman jeung lalaki, aduh hangruun bah. Jadi jangan pulah pilih begitu. Jadi supaya tidak pulah pilih ya udah laksanakan aja secara kolektif sunnah berjamaah bahwa ada anjuran di dalam agama kita untuk bersalaman itu mewangikan dulu tangannya. Kan enak kalau tangan kita wangi. Kalau ada anak kecil salim sambil dicium tangan kan dia juga enak, wangi bapaknya. Kalau murid gitu. Jadi wangi gitu. Ya bebas lah, penting di tangannya. Yadi itu kan tangan, yadi itu. Tangan tuh dembaan aja, yang penting ketika bersalaman tuh wangi gitu. Itu anjurannya. Ikhwanihi, itu hadis riwayat Bukhari dan disohihkan juga oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Sebagai penutup, ya. Ya, Pak Dokter. Ucapan menutup ceramah itu misalkan juga diakhiri dengan bacaan Allahu a'lam bishawab. Boleh saja. Tetapi setelah Allahu a'lam bishawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Iya. Baca dua-duanya. Baca dua-duanya. Salam kita tabaruk dengan salam dan itu yang diajarkan oleh para sahabat berpisah majlis dengan salam. Ya. Kemudian Allahu a'lam bishawab itu pengakuan bahwa apa yang kita jelaskan itu ya semuanya hanya Allah yang lebih tahu, yang maha tahu gitu. Kita hanya menyampaikan yang kita tahu. Terutama setelah membaca tafsir. Kalau kita menerangkan tafsir, membaca tafsir dianjurkan untuk membaca, para ulama menganjurkan wallahu a'lam bimuradih. Bimuradih. Allah maha tahu, Allah lebih tahu dengan apa yang dimaksud olehnya di ayat ini. Jadi itu semacam disclaimer dari kita. Wallahu a'lam bimuradih. Kalau wallahu a'lam bishawab itu Allah maha tahu yang benarnya. Shawab itu kan benar. Nah, yang shawab itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau telah menerangkan Quran, maka ucapannya adalah wallahu a'lam bimuradihi atau wallahu a'lam bil murad juga boleh. Tidak pakai hi, tapi ganti dengan alif lam bil murad. Wallahu a'lam bil murad, wallahu a'lam bil murad. Kalau umum itu cukup katakan saja yang diajarkan oleh para sahabat ketika Nabi bertanya. Contoh dalam hadis tentang hak Allah, jawaban sahabat Allah wa rasuluhu a'lam. Artinya
cukup mengatakan wallahu a'lam. Ya, gitu. Mau bisawab mangga, mau bil murad juga mangga. Tapi yang ada dari dari contohnya itu wallahu a'lam saja. Wallahu a'lam. Ya, ditambah boleh bil murad karena itu secara bahasa adalah benar adanya. Wallahu a'lam. Karena khawatir kalau tidak mengucap Allah alam itu kita tidak adab kepada Allah. Ya, kalau kita tidak mengucapkan Allah alam, kita kurang adab atau su'ul adab kepada Allah. Padahal para sahabat juga kalau ditanya oleh Nabi jawabannya wallahu alam. Rasul sendiri kalau ditanya oleh penanya dan tidak tahu jawabannya ya Allah alam. Wallahu alam. Seperti Jibril bertanya ya tentang tanda kiamat ya. Nabi SAW mengatakannya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya gitu. Jadi membalikan kepada penanya. Tapi para sahabat ketika ditanya jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam gitu. Kenapa? Karena Rasul juga tahu yang gaib apabila diberitahu oleh Allah. Dan apabila Allah tidak memberitahunya, Rasul pun tidak tahu yang gaib. Apa dalilnya? Al-Qur'an. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa mamassani yasu. Kurang lebih artinya kalau aku tahu yang gaib pasti akan banyak kebaikan dan pasti aku terhindar dari musibah. Kalau aku tahu yang gaib aku tidak akan tertimpa musibah. Faktanya Rasulullah SAW banyak diuji dengan musibah. Di Uhud terdesak sampai berdarah itu rahangnya. Di Taif mata kaki memuncangan itu berdarah. Di Yahudi di Bani Nadir kalau nggak salah Bani Qainuqa itu diracun. Sahabat meninggal semua banyak itu. Nabi tidak karena Nabi kuat fisiknya. Nah itu jadi andaikan tahu yang gaib maka aku terhindar dari musibah. Tapi faktanya beliau diuji dengan musibah. Itu artinya sesuatu yang gaib yang tidak Allah kasih tahu ya tidak tahu. Al-A'raf ayat 120. Jadi andaikan aku tahu yang gaib, aku tidak akan tertimpa musibah. Itu artinya faktanya beliau terkena musibah. Sebagai ujian perjuangan, sebagai jihad fisabilillah. Maka para ulama mengatakan wafatnya Rasul sebenarnya bukan karena sakitnya, tapi karena racun Yahudi yang tersimpan di dalam dirinya. Dipicu oleh demamnya, makanya tambah parah itu racun. Ya, selama beberapa tahun racun itu tidak bereaksi karena Nabi fisiknya kuat. Dan sahabat banyak yang meninggal. Dan si wanita Yahudi itu ada cerita dia dikisos karena membunuh para sahabat Nabi. Ada cerita dia dimaafkan dan akhirnya menerima Islam. Tapi yang saya baca di Sofiur Rahman, Sirah Nabi SAW, buku sejarah itu, dikisos wanita itu. Dikisosnya bukan karena meracun Nabi, tapi karena banyak sahabat yang terbunuh. Jadi maka Rasulullah SAW meninggalnya statusnya adalah syahid dan mujahid. Kenapa? Karena tadi beliau wafatnya itu karena racun yang bereaksi di saat beliau demam. Gitu. Kalau tahu yang gaib, wah, gua nggak akan datang ke situ. Orang dia mau ngeracun saya, gitu kan? Tapi tidak. Berbeda dengan cerita ketika orang Yahudi mau menggelindingkan batu kan? Nabi itu diundang ke sebuah acara. Di atas tuh orang Yahudi sudah nyimpen batu mau digelindingkan itu. Tak itu mah dikasih tahu sama Jibril, Muhammad, di atasmu ada batu, pergilah. Nah, Rasul langsung bergegas pergi. Batu itu tidak sampai mengenai beliau. Ini jahatnya orang Yahudi itu. Ngundang tapi untuk mencelakai. Mau ditiban batu, tapi Jibril ngasih tahu. Tapi ketika mau diracun, Jibril nggak ngasih tahu. Ya mungkin Allah tidak menyuruh Jibril ngasih tahu. Artinya itu sebagai ujian perjuangan, dakwah dan jihadnya beliau sampai wafat dengan syahid ya, supaya jadi contoh umatnya juga bahwa syahid itu adalah kematian yang terindah dan terbaik. Mungkin itu yang bisa sampaikan Pak, nanti selebihnya mah kita teruskan di pertemuan berikutnya ya. Jadi hadis terakhir itu hadis tentang anjuran mewangikan ya minyak wangi kepada tangan kita apabila kita hendak bersalaman dengan orang-orang. Jadi diwangikan dulu tangannya.
Al-Araf 187. Al-Araf 187. Itu tentang Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib karena beliau pun terkena dengan musibah. Tetapi beliau tahu dan tidaknya itu semata-mata karena Allah Ta'ala yang menghendaki begitu. Taunya beliau yang gaib karena Allah dan Qul astagfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.